Jadi kita mau wawancara, guys. Baik, ini kami dari Prodi Fisika Ekonomi bersama teman-teman SMA dengan NIM 24. Dengan saya Putraya Amelia Sakti dengan NIM 24170120. Dengan saya Nuriyah Haryani dengan NIM 24101115. Perkenalkan, nama saya Flora Ulan Ridian Tuleni dengan NIM 24174111. Baik, di sini kami akan mewawancarai terkait kakak dari Perkenalkan, nama kakak Putu Agus Yudi Mahendra sebagai owner Mr. Smoothies. Baik, di sini kami akan langsung saja mewawancarai Kak Yudi sebagai owner dari pertama, yaitu pertanyaan, apa yang mendorong kakak untuk memulai usaha smoothies ini? Jadi untuk pertama untuk kakak suka smoothies ini karena kakak itu sebenarnya sudah weekend karena masih kerja setiap weekend kakak sering buat jus di rumah. Nah, karena kesukaan itulah kakak berisik dalam pikiran karena buat usaha smoothies. Nah, itu kakak searching di YouTube, di sosial media. Akhirnya kakak pelan-pelan untuk membangun usaha ini. Pertama mengamati pasar. Sekarang kan kalau zaman-zaman dulu kan trennya di sosial media itu kan party. Nah, sekarang kan trennya lebih ke sehat ya, lebih ke sehat, investasi kesehatan. Nah, makanya dengan kakak yang suka bagus setiap hari, setiap weekend, melihat dengan tren sekarang, itu akhirnya inilah katanya nyambung, ada korelasinya, makanya kakak pengenlah buat ini. Selain itu kakak melihat pasaran juga ada banyak yang makanya kakak Silakan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Berapa modal awal yang kakak gunakan untuk membangun usaha ini? kalau modal awal sih untuk keseluruhan sama tempat dan tempat itu sekitar 20 juta. Sama modal juga di awal ya pas. Baiklah, untuk modalnya ini apakah modal dari uang sendiri atau dari pinjaman? Kalau kebetulan sih ini uang sendiri, joinan sama pacarnya ya. Sahamnya 55%. Karena kalau ada perputaran Kemudian untuk pertanyaan keempat, berapakah keuntungan rata-rata dari penjualan dari bisnis ini? kalau keuntungan itu rata-rata kalau omset itu sekitar 30 jutaan ya. 30 jutaan omset. Nah, kalau membuka usaha itu kita harus menghitung namanya HPP. Nah, untuk produk minuman HPP itu bersihnya itu bagusnya itu kisaran 40% sampai 60%. Itu HPP dari namanya bahan bakunya. Pertanyaan selanjutnya, Berapa banyak kira-kira hal konsumsi yang biasa dilakukan atau dijual dalam Untuk kuantitinya ya, kuantiti 10 baru-baru buka itu sekitar 1 sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu baru sekitar 20 bulan. Selain itu kita bulan maksudnya terus yang sekarang itu per hari bisa 100-an, ya di atas 50 sampai 100-an per hari. pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak memastikan supaya produk smoothies ini memiliki rasa sama kualitas yang konsisten? Untuk biar tetap konsisten rasanya, kakak sendiri sudah punya takaran yang khusus yang tidak bisa diubah-ubah.
bulannya itu sudah takaran fix. Ya, sudah dibakar sebelumnya, sudah di-desain juga. Sudah di-desain grafis, lalu kita pasarkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah produk yang dijual secara Tentunya kita di era perkembangan zaman sekarang itu kita harus tetap juga memasarkan secara online. Kan banyak orang-orang yang malas keluar, mungkin tidak punya kendaraan atau apa gitu, makanya kita dapatkan di baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang kakak gunakan untuk memasarkan produk dan menghadapi tantangan penjualan di tengah persaingan? Baik, kita tahu bahwa kan ini usaha ekonomi itu sangat waktunya itu sangat rentang ya, bisa kadang di atas, kadang di bawah. Nah, untuk menghadapi tantangan itu kita konsisten di sosial media, tentunya dengan selain kualitas produk kita tetap kita jaga, kita juga konsisten di sosial media, karena dengan sosial media itu kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas daripada kita harus door to door atau mulut ke mulut. Jadi dengan memanfaatkan sosial media sebagai alat pemasaran kita, di antaranya itu TikTok, Instagram. Untuk Facebook kita masih belajar gimana kita mendapatkan pasar. Selanjutnya, apa harapan kakak terhadap perkembangan usaha ini di masa depan? Perkembangan harapan kakak itu kakak bisa bukan di Singaraja aja, bisa di luar Singaraja, dan rencananya juga bisa buka di sebuah utama di Singaraja. Saran paling penting yang ingin kakak berikan kepada calon wirausahawan yang ingin memulai usaha? Untuk para wirausaha yang ingin mencoba usaha, ingin membangun usaha, ingin membuka usaha, yang jelas pastinya kita harus tahan banting, memang kita harus terjun 100%, tidak boleh setengah-setengah. Selain itu juga konsisten, bagaimana meriset pasar, bagaimana kita harus punya keunggulan produk yang kita miliki untuk bisa kita bersaing di pasaran, di lapangan. Nah, selain itu juga kita jangan melewatkan sosial media, jangan sampai kita menggunakan sosial media. Zaman sekarang memang sosial media itu membantu sekali untuk masyarakat menjangkau pasar global. Saran dan pesan-pesan juga para pengusaha yang masih muda itu kita konsisten, walaupun sepi tetap kita konsisten untuk berusaha. Jangan pernah ada rasa malu untuk untuk kelihatan ini usahanya sepi. Walau dulu sempat kita di awal-awal di 8 gram satu hari, tapi tetap kita konsisten untuk buka. Artinya dengan kita belajar secara di sosial media, bagaimana materi sosial media, akhirnya sekarang sudah menjadi apa yang kita harapkan. Untuk pertanyaan terakhir terkait usaha dari Mr. Steve dan Kak Yuki, di sini tantangan terbesar yang dialami dalam berusaha Mr. Steve. Nah, untuk tantangan terbesarnya itu adalah musim. Jadi kita tidak bisa memprediksi musim yang sekarang ini, ada hujan, cerah. Itu sih tantangan dari penjual es, mungkin ya yang lainnya juga adalah musim. Tapi sekarang sih masih konsisten ya. Kita belum tahu, soalnya di Singaraja itu kan kalau hujan masih sehari gitu. Hujannya kecil tapi sehari. Dan itu yang kita pernah ketemu kemarin kan pas kita agak cerah nih tahun ini. Baik, untuk wawancara ini selesai. Terima kasih untuk Kak Yuki karena sudah mau jadi wawancara. Sekian dari wawancara saya.